Selamat pagi anak-anak ibu seluruhnya. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberikan semangat baru kepada kamu setiap hari. Hari ini kamu belajar bersama Ibu Adusi Tanggang dari buku tematik kelas 2, tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Yang kedua, kamu dapat mengukur panjang benda yang sudah ditentukan. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf diucapkan saat melakukan kesalahan kepada orang lain. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Iya, pasti pernah. Nah, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kepada siapakah kamu pernah melakukan kesalahan? Nah, mungkin kamu pernah melakukan kesalahan kepada orang tua, kakak, abang, dan mungkin juga kepada teman. Nah, di saat kamu melakukan kesalahan, apakah anak-anak yang harus lakukan? Ya, yang harus kamu lakukan adalah meminta maaf dengan menggunakan kata yang santun. Kata yang santun ini kamu ucapkan di saat meminta maaf dengan tujuan agar orang yang kamu lakukan kesalahan dapat memaafkannya. Sekarang amati gambar di samping ini. Gambar ini menunjukkan bahwa Benny dan teman-teman sedang istirahat. Lalu, apa yang dilakukan Benny bersama teman-teman saat istirahat? Dengarkan ibu guru membacanya. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja, Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, berdasarkan bacaan yang sudah Ibu bacakan, kamu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa isi cerita di atas? Ayo anak-anak kami, adakah yang sudah menemukan jawaban? Iya, jawabannya isi cerita di atas adalah tentang permintaan maaf. Itu jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Nah, apa jawabannya anak-anak? Sudah ditemukankah jawabannya? Iya, jawabannya adalah permainan yang dilakukan Benny adalah permainan gobak sodor. Bagus. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Kapan permainan itu dilakukan? Apa jawabannya anak-anak? Iya, jawabannya permainan itu dilakukan pada saat istirahat. Oke, sekarang ke pertanyaan nomor 4. Mengapa Benny minta maaf kepada Udin? Apa jawabannya? Bagus, jawabannya adalah Benny meminta maaf kepada Udin karena Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Bagus.
sekarang untuk pertanyaan yang kelima. Apakah Udin memaafkan Beni? Jawabannya adalah ya, Udin memaafkan Beni. Jadi, kita telah mengetahui bahwa Beni meminta maaf kepada Udin karena Beni menyenggol Udin tanpa sengaja. Beni berkata kepada Udin, "Maafkan saya Udin, karena saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Jadi, permintaan maaf merupakan ungkapan penyesalan untuk kesalahan yang sudah dilakukan. Yang harus kita lakukan saat melakukan kesalahan adalah mengucapkan maaf dengan kata yang santun dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Sekarang perhatikan anak-anak, kita mengukur panjang benda. Baik anak-anak, sekarang mari kita mengukur benda. Nah, di sini ada alat ukur penggaris, kemudian ada alat ukur meteran pita. Nah, ibu guru akan mengukur benda dengan menggunakan meteran pita. Nah, benda yang sudah disiapkan untuk kita saksikan bersama berapa ukurannya. Yang pertama adalah pipa. Kemudian yang kedua adalah tali. Yang ketiga adalah karet. Yang keempat adalah bambu. Nah, sekarang yang pertama, mari kita mengukur panjang pipa. Nah, selalu kita mengukur dari ukuran 0 ya. Sekarang kita lihat. Ya, di sini kita mengukur panjang pipa dengan ukuran satuan sentimeter. Di sini panjangnya adalah 88 cm. Kemudian kita mengukur panjang tali. Nah, kita ukur lagi panjang tali. Nah, sekarang kita lihat panjang tali ada 80 cm. Yang ketiga, kita mengukur panjang karet. Ya, panjang karet di sini ada sepanjang 26 cm. Kemudian panjang bambu ada 35 cm. Baik, setelah kita melakukan pengukuran terhadap benda, maka kita dapat memperlihatkan atau mengetahui bahwa urutan nama benda mulai dari yang terpanjang adalah pipa, tali, bambu, dan karet. Kalau kita disuruh untuk mengurutkan nama benda mulai dari yang terpendek, berarti urutannya adalah karet, bambu, tali, pipa. Yang ketiga, kita dapat membuktikan langsung bahwa pipa lebih panjang dari bambu. Nah, sekarang lihat ya anak-anak ya, bahwa pipa lebih panjang dari bambu. Bisa dilihat ya nak ya. Sekarang untuk yang keempat, tali lebih panjang dari karet. Ini juga bisa kita lihat. Nah, kita lihat ya nak ya, bahwa tali lebih panjang dari karet. Kemudian bisa kita lihat lagi yang kelima, kita bisa dapat buktikan bahwa karet lebih pendek dari bambu. Ini bisa kita lihat, karet lebih pendek dari bambu. Jadi untuk membandingkan dua benda, gunakan kata lebih panjang dari atau lebih pendek dari. Nah, anak-anak, kamu
Kamu juga dapat melakukan pengukuran benda di rumah agar kamu tahu mana benda yang terpanjang dan mana benda yang terpendek dari benda yang sudah kamu ukur. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kamu. Ibu berharap kamu tetap semangat dan juga orang tua anak didik kami tetap sehat. Terima kasih karena ikut membantu pembelajaran daring saat ini. Terima kasih, salam sehat.